Tapi apa ini ada kaitannya nggak sebetulnya heboh-heboh pemakzulan dengan pertemuan para tokoh ke wakil presiden? Nah ini kan gini bos, kalau menurut gua kan Misalnya gue nge-tweet nih, wah channel YouTube saya di take down gitu kan. Terus pasti wartawan pada nanya ya, emang berapa? apa sebabnya dulu kan? Apa sebabnya dulu? Ini saya ada obrolan dengan Pak BW tentang pemakzulan gitu-gitu. Subscribernya berapa? 13.600. Langsung berhenti wartawan. Bikin lagi aja. Kalau memang serius ini pemakzulan, sebetulnya kita tuh sebagai rakyat bisa menilai isu pemakzulan ini serius pada saat apa atau pada saat siapa yang mengomong. Pokoknya kita ngobrol nih. Ini kan kita nih mau menjelang. Lu kayaknya kalau ngomong serius banget. Nah ini kita soalnya setelah debat ketiga kita dapat mikrofon 3. Dapat pasukan banyak ini. Ya, Gila. ini karena debat ketiga jadi memang lucu juga ya. Sponsor ini masuk ke kita per debat. Oh. Debat pertama dapat mikrofon 1. Debat kedua mikrofon 2. Itu kenapa mikrofon semua ya sponsornya? Tapi lu sebelum dilanjutin diri dulu dong. Gue lihat belakangnya ada ininya nggak aman. transceivernya. Aman ya? Aman. Kayaknya Aman. Ini orang tua nih pengen lihat aja. Mas itu gimana sih? Terlalu bohai dia kelihatan. Gimana? Itu kan kemarin teman-teman kita, terus hari ini kan saya baca juga ada yang menghadap tokoh-tokoh bangsa ngadep calon wakil bukan menghadap calon ya. Tokoh-tokoh bangsa nih menghadap wakil presiden. Gak biasanya kan tokoh bangsa menghadap wakil presiden. Biasanya ngadepnya kalau tokoh bangsa tuh kelasnya ke presiden lah. Ini menurut lo kenapa sih? Bahkan kan nih kita kait-kaitkan. Sebelumnya tuh kan ada isu-isu pemakzulan. Ya. Ada beberapa tokoh juga. Nah itu dari pemakzulan dulu deh. Lu pandangannya gimana mas? Bahaya. Gue sebenarnya mau tanya lagi. Apa iya Pak Wakil Presiden yang akan didorong menjadi tokoh pemakzulan? Kan enggak pasti ya? Enggak. Minta doa untuk ya. Jadi agak ngeri juga tuh. Cuman gini dong, Hen. Kalau ngomong pemakzulan, itu kan bukan frasa kata haram. Di dalam konstitusi diatur kan? Oh gitu? Boleh, bos. Oh. Dengan tata cara yang diatur dalam konstitusi. Jangan lu aturan dalam konstitusi yang boleh terus diharamkan, kan nggak boleh juga itu. Nggak, gue pikir kita ngobrol ini tadinya gue pikir lo nggak setuju pemakzulan. No. Soalnya gue nggak setuju pemakzulan juga. Lo boleh nggak setuju, cuman maksud saya kan aku belum menyatakan setuju atau tidak setuju. Okay. Frasa kata pemakzulan boleh. Itu di dalam konstitusi diatur. Dia boleh presiden itu dimakzulkan kalau dia melanggar hal-hal tertentu. Jadi presidennya nggak boleh marah? Nggak boleh. Kalau dia melakukan kejahatan luar biasa, perbuatan tercela aja dia bisa syarat untuk dimakzulkan. Oh gitu. Tapi kalau gua nggak setuju pemakzulan nggak sekarang apa-apa. apa ini loh? Gua tuh belum posisi gue tidak setuju sama nggak setuju loh. Kalau gue sih langsung nggak setuju karena satu, kalau mau dimakzulkan itu mestinya nggak ada. Jadi gini loh, kalau memang presiden dimakzulkan itu harus dari rakyat dan tidak perlu ada rencana gitu. Nggak perlu omon-omon maksudnya. Nggak perlu omon-omon. Bisa lucu juga. Mentang-mentang sahabatan. Ya, karena itu yang pertama ya. Jadi biar rakyat aja. Memang kalau misalnya rakyat perlu merasa dimakzulkan, ya dimakzulkan aja. Jadi itu makar, Hen. Oh gitu. Makar itu. Jadi beda ya? Beda. Jadi apa beda? Makar itu menggunakan kekuatan, ya baik kekuatan fisik maupun kekuatan militer macam-macam, itu kan cara yang melanggar ketentuan konstitusi. Itu makar. Enggak, gue rakyat bukan militer, rakyat. Iya, bisa menggunakan kekuatan militer kan, rakyat menunggangi militer kan bisa menggunakan tadi kan gue bilang kekuatan fisik itu. Tapi gue makar juga ya. Ya lu yang mana yang lu setuju? Yang gue begini-begini aja. Hati-hati lu ya, lu ngomong-ngomong makar lu jadi intelektual subscriber masih di 100.000 makar udah dituduh makar aman. Oh jadi kalau pemakzulan sebenarnya betul makar juga katanya boleh. Nggak boleh kata makar itu sendiri aja nggak dikenal nggak dikenal. Coba dong dijelasin lebih
jelas lagi ke subscriber gue yang Makar lebih dari itu kan 10.000. orang melakukan tindakan-tindakan yang memang mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan, dengan nggak boleh. kekuatan itu yang nggak boleh. Oke, makar nggak boleh. Nggak boleh. Oke, kalau pemakzulan, Pemakzulan bisa diatur. Kalau seorang presiden melanggar hal-hal tertentu yang diatur dalam konstitusi pasal 6 pasal 7 itu, maka dia bisa dimakzulkan. Ingat nggak? Salah seorang anggota dewan, kalau kita sebut-sebut dia lagi nyalon soalnya dia enak banget ini. Nggak apa-apa, Dia- sebut aja. Oh, Masinton Pasaribu kan dia ngomong. Wah, ini melakukan, cuman kan nggak dilanjut-lanjutin. Ini masih bisa dipercaya nggak nih mulutannya si Masinton ini? Kan syaratnya 25 orang, 2 fraksi. Bisa ajukan itu. Jadi ada prasyarat-prasyaratnya, ada term-termnya itu. jadi itu sah-sah aja dong. Sah-sah aja. Nah ini tuh apa kaitannya isu pemakzulan? Sekarang mungkin alasannya, Bos. Lo mau memakzulkan alasannya apa? Bagi sebagian orang menyatakan sudah cukup sempurna alasan-alasannya. Apa? Salah satu perbuatan tercela kalau melakukan kebohongan berkali-kali. Sen kiri belok kanan. Terus? SMK macam-macam kayak gitu. Itu sudah bisa dipakai, itu sebagian orang mengatakan kayak begitu. Oh, tapi apa ini ada kaitannya nggak sebetulnya heboh-heboh pemakzulan dengan pertemuan para tokoh ke wakil presiden? Nah ini kan gini, Bos, kalau menurut gua kan orang harus cari alasan, terus harus tata cara. Ini kan sekarang dia sedang mencoba membangun koalisi nih. Kan kalau tadi itu pemakzulan bukan barang haram, maka kemudian dia harus berkomunikasi, kan test on the water nih, Bos. Dia ketemu bukan hanya wakil presiden, dia ketemu Menko. Ketemu Menko Iya, juga iya. dong. Beda orang. Oh, dia beda orang. beda Oh, jangan-jangan banyak yang mau memakzulkan, bisa Beda juga orang, kan. beda orang yang ketemu Pak Wapres itu salah satunya yang gue inget ya ada Ibu Sinta Nuriyah kalau gue nggak salah. Masa Ibu Sinta mau melakukan pemakzulan? Enggak, makanya ketemu Wapres bukan Oh, pemakzulan. gua Kan pikir tadi mau saya apa. pertanyaannya ada nanti tolong dicek ya Cup ya. Kalau saya nggak salah Bu Sinta ada ketemu Pak Wapres. Cuman mau ketemu kan, bukan mau memakzulkan. Ya, kan? apakah ada kaitannya pertemuan dengan Pak Wapres yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh dengan isu pemakzulan yang sedang berkembang? Menurut Kalau gue gitu. kalau saya, feeling saya, sobat, ini ada situasi yang tidak biasa-biasa saja, dan ini merupakan concern begitu banyak kalangan. Ada kalangan yang concern dengan isu ini, kemudian mengambil sikap untuk mengajukan pemakzulan. Ada lagi yang datang berkomunikasi. Jadi sebenarnya ada situasi yang tidak sedang baik-baik saja, yang menjadi concern dari tokoh-tokoh bangsa itu, termasuk kritikus-kritikus kan. Oke, kalau kecurangan pemilu itu, misalnya ya, dugaan-dugaan kecurangan pemilu itu cukup jadi alasan nggak? Kamu tuh kok masih sopan sih? Ya Sudah soalnya fakta kecurangan itu ada, kok masih dugaan lu. Gimana sih lu ini? emosi terus. Orang lu fakta kecurangan masih dibilang dugaan. Ya, Kamu sebenarnya melindungi siapa sih? melindungi subscriber saya sama channel masih kecil. Belum apa-apa udah di take down. Kan nggak lucu. Wah, itu bayangin aja ya kan, gue misalnya gue nge-tweet nih, wah channel YouTube saya di take down gitu kan. Terus pasti wartawan pada nanya ya, Emang berapa? apa sebabnya dulu kan? Iya. Apa sebabnya dulu? Ini saya ada obrolan dengan Pak BW tentang pemakzulan gitu-gitu. Subscribernya berapa? 13.600. Langsung berhenti wartawan. Bikin lagi aja. Gitu. Jadi kan hati-hati bohong. Pelan-pelan. Gitu. Baru 13.000. Iya, udah mau dijadiin headline sama wartawan, nggak jadi, suruh bikin lagi ya. Udah deh, itu daripada begitu kan. Sekarang pertanyaan gue, kenapa isu pemakzulan tuh membuat Henry jadi gundah? Bukan gundah Pak. Apa? Jadi, Gulana? apakah ini benar sebuah Serius apa enggak gitu ya? apakah ini benar-benar sebuah solusi buat Betul. Setuju saya. Nah, walaupun nanti kalau pas giliran di channel lo, gue jawabnya agak tak-tak. Kan udah 100.000 ngomongnya. Jadi viralnya cepet. Kalau kita nih agak pelan-pelan. Takut di take down ya. Kacau. Ini pejuang demokrasi macam apa sih? Takut di take down. Nah itu menurut saya sebuah apa ya? Kalau memang itu adalah jalan keluar ya. Kan tadi kan ada dugaan kecurangan, ada
kebohongan-kebohongan. Jadi menurut Pak BW kalau ada isu atau usulan pemakzulan itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Terus Pak Jimli bilang, wah nggak masuk akal orang mau pemilu. Isu Kan harus lihatnya dari macam-macam. Pemakzulan sebagai cara untuk menarik dukungan terhadap presiden itu diakui, ya kan, oleh undang-undang. Terus kemudian yang kedua, emang syarat-syaratnya apa? Kalau lu cuma omon-omon saja, tidak bisa membentuk 2 fraksi yang mencapai 25 orang, ya nggak bisa juga. Nah, pertanyaan Pak Jimli itu pertanyaan di ujung, ini manfaatnya apa? Dalam sebuah tindakan kan pasti orang tanya, ini manfaatnya apa, cuy? Jadi kalau pemakzulan itu via DPR. Iyalah. Kalau beda dengan makar yang tadi lo bilang, Ya, makar tuh pakai kekerasan dan melanggar hukum. Kalau Pak Jimli dia melepaskan pertanyaan itu, ini manfaatnya apa? Pemakzulan pernah dilakukan oleh DPR ya, MPR. Pernah waktu zamannya Gus Dur kan, iya. Dan itu cepat prosesnya. Sebenarnya di zaman Gus Dur juga bukan pemakzulan seperti Undang-Undang Dasar loh, ya kan? Itu apa tuh, seperti apa? Ya itu malah sebenarnya dasarnya nggak ada juga. Gus Dur dia agak dipaksa keluar dari istana kan dia kan. Yang memaksa itu kan MPR, dulu kan MPR-nya masih belum menjalankan seperti yang ketentuan Undang-Undang Dasar sekarang. Kok sekarang Anda yang hati-hati? Hah? Anda takut di take down? Nah jadi Pak, menurut Pak BW, kalau isu pemakzulan itu muncul, itu akan efektif bila siapa yang mengajukan? Kan ketentuannya itu harus Nah, maksud orang. saya begini, anggota DPR udah bersuara nih, Mas Hinton. Tapi kan masih omon-omon aja, omon-omon adem-adem. aja, ya. Ada beberapa tokoh nasional kemarin lapor ke Menko Polhukam. Tapi ya so-so gitu ya. Terus kemudian ada juga komentar-komentar, maksudnya kalau memang serius ini pemakzulan, sebetulnya kita tuh sebagai rakyat bisa menilai isu pemakzulan ini serius pada saat apa atau pada saat siapa yang mengomong. Kalau atmosfernya di masyarakat ada begitu banyak orang-orang yang kemudian ngomong pemakzulan, itu kan bisa menjadi semacam penanda ya, oh keinginan masyarakat seperti itu. Tapi kan setelah itu tata caranya itu kan nggak bisa kemudian masyarakat yang melakukan itu. Kalau itu jadi people power, bos, itu beda tuh, bukan pemakzulan. Walaupun ujungnya juga dimakzulkan ya, cuman pemakzulan yang kita bahas dari awal itu adalah yang secara konstitusional dilakukan. Ini kalau dilakukan secara konstitusional dimakzulkan, yang menjadi presiden wakil presidennya. Iyalah. Kalau yang dimakzulkan presidennya. Emang? Dan itu, ya kan bisa juga dua-duanya dimakzulkan, gimana lo bos? Kalau dua-duanya dimakzulkan, triumvirat itu. Iyalah, triumvirat yang jadi Menlu, ini, Mendagri, dan Menlu, Mendagri sama Menteri Pertahanan. Menteri bukan Panglima ya? Menteri Pertahanan, bos. Oh, ini semua. Wish. Makanya gue mau tanya, ini sebenarnya ide-ide ini ya, ini jangan-jangan ingin memunculkan, kan gitu kan, ada pertanyaan kan? Menteri Pertahanan kita siapa? Oh ya itu calon presiden Calon kita. presiden. Ini agak cepet juga ya? Bisa cepat itu sebenarnya. Oh. Jadi bisa jadi juga nih ya? Bisa jadi juga melalui ide pemakzulan kan. Cuman kan kita harus mengapresiasi juga ide yang mau memakzulkan. Kalau lo nggak setuju ya boleh juga. Enggak, karena gua nggak setuju untuk mewakili masyarakat yang nggak begitu paham dengan kata-kata pemakzulan. Kalau sekarang tadi udah paham? Kan saya hati-hati. Oke nih, jadi ya kita pelan-pelan. Ya kalau sudah paham ya bisa diperbincangkan lagi kan dalam hati. Kapan Gitu, eksekusinya lo bincang-bincang terus ya? Ya gitu ya teman-teman, itu pembicaraan singkat. Saya ngelak acaranya Mas BW nih. Udah banyak banget yang saya menyaksikan, menunggu obrolan. Jadi Mas BW itu kalau ada tapping sekarang ngundang live. Wush. Jadi subscriber yang mau hadir ya. Jangan, nanti kalau kamu hadir di acaranya Mas BW, acara saya kosong. Ya udah, tolong diajak yang lain untuk subscribe channel saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.